jam 12 lebih seperempat ya. Ya. Saatnya wisata malam. Dan wisata malam kali ini masih nyambung yang konten kemarin karena saya sudah janji untuk menceritakan kesaktian Ki Sugino Siswocarito. Oke. Ya, jadi sesuai rencana Mas Dalang kemarin sudah berjanji sama viewer semuanya untuk menceritakan kesaktian almarhum Mbah Sugino Siswocarito, Terutama di detik-detik beliau mau meninggalkan kita semua waktu dirawat di rumah sakit, Mas. Ya. Itu terutama. Kayak udah set. Kayak lu. Apa lu? udah ngaruh abang. Apa mbak sih sakudut apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya, saya tidak menyalahkan lah, saya tidak berani menyalahkan untuk pemahaman yang belum sepaham, tapi sekali lagi saya minta tolong lah. Kemarin di konten kemarin kan saya udah bilang, Mas, minta tolong lah, jangan sampai ziarah itu melenceng. Dirokok sendiri aja, Mas. Enak. Ya gini aja, kalau memang Anda naruh ini itu untuk iseng-iseng atau untuk apa, berarti niat Anda nggak melenceng. Tapi kalau naruh ini buat begino, kesenangannya ini gitu, aduh tolonglah please. Jadi yang saya bilang kemarin, Bagino pun di sana lagi mempertanggungjawabkan amal dan perbuatannya. Betul. Ketika hidup di dunia sedang berat, ditimbang-timbang nantinya menunggu hari akhir ya, Mas. Semua manusia akan mengalami seperti itu. Iya, jangan ditambahi beban, dimintain sesuatu sama kalian, tolong please. Iya, langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kesini mendoakan beliau saking kangennya, saking tresnane hati, iya. Semoga beliau dijembarke kubure gitu atau apa, monggo alhamdulillah saya matur nuwun, dihilangkan siksa kuburnya. Betul. Atau apa itu. Amin. Saya matur nuwun, tapi kalau untuk nyuwun berkahipun kula kepengin dados dalang ingkang itu tolong jangan diperberat lagi gitu. Oke, kita langsung ke apa, Mas? Kisah ya. Yang pertama, Mbak Gino itu dulu sering dikaitkan dengan kesaktiannya. Kalau menurut pemahaman saya tidak ada seseorang yang sakti, cuma orang itu diberi mukjizat atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sih, Mas, kadang-kadang, Mas. Ya. Ada dua. Satu ya, orang sakti karena memang mukjizat atau karomah dari Allah. Tapi memang ada yang satu lagi. Apa itu? Sakti karena bersekutu dengan yang jin. Iya, Saiton. Nah, untuk beliau sendiri, Mbak Gino, pencapaiannya sampai bisa kadang-kadang dilihat orang itu di luar nalar. Saya tidak menjustifikasi atau meyakini beliau itu yang mana dari kedua ini. Biar beliau yang lebih tahu, beliau sendirilah dulu. Tapi yang saya lihat secara mata, ya memang banyak hal yang di luar nalar. Entah beliau itu yang ini atau yang ini, saya nggak tahu. Itu juga pertanggungjawaban beliau sendiri. Syukur doa saya sebagai cucunya, beliau memang diberi mukjizat dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya, contohnya apa, Mas? Gini, ngendek udan gue saking gampangnya. Ngendek udan jadi ketika hujan sudah turun. Iya, wayangan sore hujan gitu. Kalau beliau naik, insya Allah yang sering terjadi hujannya. Nah, itu kalau Mas Dalang sendiri, tahu Mas Dalang itu apa yang diperbuat, apa ada hal-hal khusus atau apa gitu? Kalau yang saya lihat, dia berdoa ya. Entah isi doanya apa, sebutnya apa, saya tidak tahu. Tapi berdoa. Saya lihat sebelum dia itu, beliau kalau habis pakai beskap, sebelum keluar dari kamar ganti itu masih berdoa. Maksudnya untuk supaya diberikan terang itu. Beliau enggak harus yang jurus-jurus apa itu kan? Kalau jurus saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Kalau berdoa itu pasti, entah itu hujan atau enggak, untuk mungkin kelancaran pementasan ya pasti. Memohon ya. Tapi kadang-kadang beliau lucu, kadang-kadang nyuruh siapa. Misal di situ
ada orang yang bisa gitu nerang ya. Menurut beliau bisa nerang, dipanggil misalnya Mas Bungsu. So kayaknya nih, kayak udahnya kon terang lah. Kadang-kadang lucu kayak gitu. Dia kayak satu ngetes, dua kayak ngeledek, kayak apa kadang-kadang beliau kayak gitu Mas. Jadi unik, beliau itu unik. Terus satu nerang udan. Nerang udan. Yang kedua kesaktian beliau ya. Oh gini, dulu itu sering orang itu meyakini bahwa dalam satu malam Mbah Gino bisa pentas lebih dari satu tempat. Oh, jadi di sini wayangan, di sana wayangan. Di sini wayangan Mbah Gino, di desa sono itu kecamatan sono wayangan Mbah Gino. Wayangan Mbah Gino juga. Iya, itu untuk ke ontetikannya saya nggak tahu lah ya, karena itu juga dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Pengakuan orang juga kadang-kadang kita belum tentu bisa mengasatukan itu kebenarannya. Karena mungkin zaman dulu juga masih sulit ya Mas untuk ada bukti otentik, ada rekaman atau live streaming seperti sekarang ya. Betul, karena gini ya, mohon maaf bukan lagi membantah bukan ya, tapi menganalisa saja. Mungkin kalau terjadi di situasi sekarang kayaknya nggak bisa deh. Mungkin ya. Karena di sini orang untuk membuktikan secara real itu sangat mudah. Sangat mudah. Kalau dulu contoh gini, desa A jelas wayangan Mbah Gino ya. Pengakuan orang di desa sono ada Mbah Gino juga lagi wayangan, bisa terjadi orang pada percaya Mas. Iya. Karena kita nggak bisa bukti ini pakai sosial media. Video call nggak bisa, Insta Story. Nggak bisa Insta Story, nggak bisa live streaming YouTube. Iya. Jadi bisa aja orang di situ percaya. Betul. Walaupun mungkin yang di sana yang wayangan itu hanya mirip mungkin, atau muridnya mungkin, atau bisa jadi mungkin memang ya kita wallahu alam ya. Opini mungkin memang itu terjadi juga kita nggak tahu. Ya itu kan? Terjadi juga itu juga kita nggak tahu. Gitu. Tapi secara analisa saya rasional saja mungkin mirip atau muridnya gitu loh. Sama persis cara membawakan wayangannya. Orang itu A cerita ke B, nanti B cerita ke C mesti udah tambah, udah kurang. C cerita ke E pasti udah tambah, udah kurang. Iya, itu yang terjadi Mas. Karena kabar itu terendus kan kalau zaman dulu beberapa hari setelahnya. Karena nggak ada sosial media, nggak ada akses teknologi. Bisa jadi seperti itu Mas. Kalau saya sih analisa saya, kalau memang beliau memang punya karoma seperti itu ya berarti wallahualam luar biasa. Itu aja sih kalau saya. Jangan terlalu dikultuskan. Jangan terlalu kita terus akhirnya terus akhirnya ya yang seperti ini. Jadi seperti ini gitu, jangan juga. Itu jangan meta. Itu pentas di banyak tempat. Terus ada lagi yang di luar nalar yang sampai geger tahun kalau nggak salah 1975 itu beliau dikabarkan ditanggap oleh jin yang menguasai laut selatan. Nyiroro Kidul. Iya, beliau pernah ditanggap di pantai sana sampai geger waktu itu. Beliau ceritanya Mbah Gino ke saya ya. Ada orang nanggap datang perempuan cantik itu maghrib hujan rintik-rintik ke rumah pakai dokar Mas. Oh pakai kuda dokar. Kuda itu. Iya. Tapi enggak yang kereta kencana mewah enggak. Dokar biasa. Ceritanya beliau ke saya waktu itu menceritakan. Karena saya bertanya sih Mas, mendengar berita itu saya bertanya, dia berceritakan. Sore itu juga dikasih uang untuk DP wayangan. Ya wujudnya uang. Terus untuk bukan tanggal ya, kalau dulu pasaran pakainya Mas. Pasaran. Untuk misalnya Jumat Kliwon bulan depan gitulah. Buat kliwonan gitu ya. Bulan depan kliwonan sing bar pasaran niki gitu misalnya bulan depan. Ya. Itu berdua Mas sama pengawalnya yang kusire. Ya, kusir. Tuh. Itu katanya dulu cantik banget dan mambune wangi banget. Parfume bau melati banget, bau kembang banget. Tuh pergi, beliau nggak berpikir macam-macam sih katanya, karena uangnya juga uang gitu. Cuma berpikirnya
iki apa dukun apa gitu dok, nggak langsung ke arah jin gitu loh, mikirnya kurang apa dukun apa gitu. Hari H nih itu tanggapannya kalau nggak salah dia minta di kampung laut atau Kampung laut. apa itu di Cilacap lah, Cilacap ya, yang kampung memang laut harusnya ya. berang pakai Ya. perahu Kampung gitu. laut memang kendaraannya pada pakai kapal itu. Kapal dulu sampai sekarang pun iya Ya, kan, ya. kita ke Jojo kemarin juga naik kapal. Nah siang pagi wong dulu wayangan itu kan jarak tempuhnya deket aja jauh Ya. banget, lama banget. Pagi itu udah di pinggir pantai, naik kapal, ada nelayan yang di pinggir pantai itu lihat sampai tengah lautan kapalnya kerem. Penglihatannya orang-orang yang di pantai, kapalnya dolong gino serombongan kerem nang tengah laut. Geger dari RRI, dari TVRI, dari wartawan berita semua geger, sampai keluarga sudah nangis semua, sampai tim SAR diturunkan sehari sore sampai malam dicari nggak ketemu, geger. Pagi-pagi kayak keluar dari dalam laut sampai ke pinggir, keluarga udah nunggu di situ, termasuk ibu saya, Pak D saya, Pak Ajen Susworo juga udah nangis di situ, udah nungguin di situ, langsung diliput gimana diliput. Nah, pengakuan beliau beserta rombongan. Ya, ini yang ditunggu-tunggu nih. Pengakuan beliau beserta rombongan